Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Indigo League. Satoshi semakin mendekati Pokemon League, namun belum juga mengadakan latihan yang serius. Oleh karenanya, ia mencari seorang trainer yang bisa melatihnya. Tersisa 3 minggu lagi menuju Pokemon League. Satoshi dan Takeshi sedang menonton pertandingan Shiba, sang Elite Four. Hingga Kasumi mematikan TV menyuruh Satoshi berlatih. Satoshi dan Takeshi bilang justru mereka sedang mempelajari dengan melihat pertandingan Shiba. Satoshi lalu berencana berlatih bersama Shiba. Namun Takeshi kurang yakin Shiba yang terkenal itu akan mau berkumpul dengan mereka. Ibu Satoshi tahu di mana mereka bisa menemukannya. Satoshi pun buru-buru pergi. Dalam perjalanan yang cukup jauh mendaki gunung, hanya tinggal sedikit lagi mereka bisa menemui Shiba. Mereka mampir di rumah nenek-nenek. Nenek itu tidak mengenal trainer bernama Shiba. Namun belakangan ini selalu saja ada yang mencuri dari si nenek. Yang tak lain itu adalah tim Rocket. Setelah memberi mereka pelajaran, nenek pun mendapatkan lagi barang-barangnya. Nenek menyarankan Satoshi untuk pergi ke pegunungan, di mana ada Onix yang ukurannya besar. Satoshi dan kawan-kawan bertemu dengan Onix itu, yang mengejar-ngejar mereka. Saat sedang bersembunyi, mereka bertemu dengan Shiba. Shiba menanyakan alasan mereka datang ke tempat ini. Satoshi dan Takeshi lalu memohon agar Shiba mau melatih mereka. Mulailah latihan. Pertama, Satoshi dan Takeshi disuruh menimba air di sungai, lalu memotong kayu, kemudian mengangkat batu. Nampaknya semua latihan ini tidaklah lebih dari aktivitas biasa untuk membuktikan bahwa Shiba adalah seorang trainer yang hebat. Takeshi diam-diam menyerangnya, namun serangan itu berhasil mengenai Shiba. Shiba mengungkapkan untuk menjadi kuat, mereka hanya perlu menangkap Pokemon yang kuat pula. Ia pun pernah menangkap salah satu Onix di tempat ini. Tim Rocket yang menguping pembicaraan memutuskan akan menangkap Onix, sehingga mereka bisa langsung kuat tanpa perlu berlatih. Singkat cerita, Satoshi dan kawan-kawan yang kecewa berniat pulang, hingga mereka mendengar suara tim Rocket yang saat itu berupaya menangkap Onix. Onix itu sangat kuat sehingga berbalik menyerang tim Rocket. Tim Rocket bersembunyi sambil berteriak minta tolong. Sebagai pengalih perhatian, Satoshi dan kawan-kawan memberitakan para Pokemon menyerang agar tim Rocket bisa kabur. Namun naas, tim Rocket tidak bisa menghindari amukan Onix yang menerbangkan mereka ke udara. Onix kini mengincar Satoshi dan kawan-kawan yang telah menyerangnya. Beruntung ada Shiba yang menyelamatkan mereka dari Onix itu. Tanpa perlu bertarung, ia menanyakan apa yang menyebabkan Onix mengamuk, sambil menghindari serangan yang dilancarkan Onix. Setelah dicek, ternyata ada Sandslash yang nyangkut di tubuh Onix. Lalu Shiba menangkap Onix yang telah tenang itu. Rahasia kuatnya seorang trainer ditentukan dari hubungannya dengan para Pokemon. Shiba yakin Satoshi memenuhi kriteria itu karena kedekatannya dengan Pikachu-nya, sehingga Shiba tidak perlu lagi melatih Satoshi. Satoshi akhirnya memulai latihannya dengan bertarung melawan Takeshi. Di tengah pertarungan yang seru, tiba-tiba muncul Jigglypuff. Dengan cepat Satoshi dan Takeshi mengarahkan serangan para Pokemon ke arah bebatuan. Dari sana mereka menemukan kuil serta barang antik yang belum diketahui. Seorang arkeolog bernama Hokuto merebut barang tersebut. Hokuto dan arkeolog lainnya telah lebih dulu menggali di tempat ini, mencari sebuah artefak yang berhubungan dengan kota Pokemopolis. Sebelumnya, Profesor menemukan artefak menyerupai sendok sama seperti yang ditemukan Satoshi dan kawan-kawan. Kota ini telah lama hancur, hingga meninggalkan batu yang bertuliskan bahwa akan ada dua kekuatan besar yang saling bertarung, sampai dunia hancur, dan tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan mereka. Malamnya, tim Rocket berencana mencuri artefak. Musashi menyuruh Arbok untuk masuk ke dalam kuil, mengambil apapun yang ia temukan. Arbok kembali membawa batu hitam, yang mana batu itu langsung menyerapnya. Tidak terlihat sosok apapun saat itu, melainkan hanya jejak kakinya saja. Tim Rocket pun menerima nasib yang sama seperti Arbok.
Paginya, Prop dan yang lainnya menuju TKP. Ketika Prop menyentuh batu itu, ia juga langsung diserap. Satoshi dan kawan-kawan segera lari menghindar, sementara arkeolog lainnya tertangkap. Ternyata sosok yang mengendalikan batu hitam tersebut adalah Gengar raksasa yang memiliki beberapa coretan di tubuhnya. Gengar itu sekarang berjalan menuju kota. Satoshi dan kawan-kawan berupaya menghentikannya sebelum ia sampai ke sana, tapi berakhir dengan terisapnya Pidgeotto dan juga Onix. Sementara itu, Hokuto yang kembali ke mobil dikuasai oleh artefak yang melayang dengan sendirinya. Dua benda artefak itu menyatu layaknya kunci, membebaskan Pokemon raksasa dari dalamnya, yaitu Alakazam. Kedua Pokemon itu melakukan pertarungan yang sengit demi membuktikan siapa yang lebih kuat. Sepertinya inilah yang dimaksud tulisan di batu, bahwa kedua Pokemon ini yang akan menyebabkan kehancuran dunia. Satoshi merintahkan Pikachu Thunderbolt, namun tidak berefek kepada mereka berdua. Di saat itu muncullah Jigglypuff yang menyanyi untuk menidurkan dua Pokemon yang mengamuk itu. Namun tidak berefek juga. Lonceng di kuil tiba-tiba bersinar yang mengeluarkan Jigglypuff raksasa. Dengan begini, nyanyian Jigglypuff ampuh untuk menidurkan Gengar dan juga Alakazam. Sifatnya masih sama, ketika ada yang berani tidur di hadapannya, maka Jigglypuff akan langsung mencoret-coret mereka. Setelah semuanya terbangun, para Pokemon diketahui telah lenyap, dan orang-orang yang diserap sebelumnya telah kembali. Seluruh artefak pun nampaknya tidak lagi berfungsi. Sedangkan tim Rocket trauma dan memilih tidak berurusan dengan Satoshi kali ini. Satoshi dan kawan-kawan mampir ke lab Prof Pokido untuk meminta saran. Prof nyuruh Satoshi latihan lebih keras kalau ia betul-betul mau mengikuti Pokemon League. Satoshi pun menuruti perintahnya, kembali ke rumah mengambil tasnya agar bisa melanjutkan perjalanannya menuju Pokemon League. Takeshi membimbing di depan. Ia yakin kalau lewat sini akan lebih cepat sampai. Di padang rumput itu mereka dihadang seorang samurai bernama Seizo. Seizo menantang Satoshi battle dengan mempertaruhkan semua badge. Satoshi menolak tantangannya karena syarat battle itu sungguh tidak masuk akal. Tapi Seizo mengatakan itu hanyalah alasan Satoshi karena sebenarnya ia takut bertarung melawannya. Satoshi yang terpancing berbalik menerima tantangan Seizo, meskipun sudah diperingatkan teman-temannya. Satoshi memilih Bulbasaur sementara Seizo memilih Marowak. Bulbasaur mencoba tackle tapi berhasil dihindari Marowak. Bulbasaur melancarkan Fine Whip yang ditangkis Marowak Bone Club. Lanjut Marowak dengan kecepatan super menghantam Bulbasaur. Sebelum ia roboh, Satoshi menggantinya dengan Pikachu. Marowak melancarkan pukulan secara bertubi-tubi, tapi Pikachu sukses menghindari semuanya. Hingga akhirnya Thunder Shock dilancarkan untuk melumpuhkan Marowak. Seizo lalu mengatakan dengan jujur ia sama sekali tidak punya badge. Kejadiannya belum lama ini. Ia dijebak oleh tim Rocket yang mencuri semua badge-nya. Makanya ia menantang Satoshi agar badge-nya terkumpul lagi. Satoshi memutuskan akan membantunya merebut badge itu dari tim Rocket, karena ia tahu susahnya mengumpulkan badge itu. Di tempat lain, tim Rocket merayakan kesuksesan mudahnya mendapatkan badge. Kojiro dan Nyasu mengecek lagi badge yang telah mereka curi. Namun ternyata Musashi berkhianat, membawa kabur seluruh badge untuk dirinya sendiri. Musashi berencana memenangkan Pokemon League seorang diri, supaya bisa cepat terkenal, tanpa perlu membaginya dengan teman-temannya. Satoshi dan kawan-kawan berhasil mendapatkan Kojiro dan Nyasu, yang mengatakan mereka pun telah dikhianati kawanannya sendiri. Satoshi dan yang lainnya belum sepenuhnya percaya, memerintahkan untuk mengeluarkan semua barang yang mereka bawa. Pas dicek, ternyata mereka tidak menemukan apapun melainkan barang rosokan. Nyasu mentranslate perkataan Marowak, bahwa ia tidak ingin lagi menjadi partner Seizo, karena kecerobohannya dalam bertarung maupun karena menghilangkan badge-nya. Marowak berjalan sambil merenung akan perbuatannya. Ia ingat selama ini trainernya itulah yang telah membuatnya semakin kuat. Marowak telah melakukan kesalahan yang fatal. Ia harus segera kembali untuk meminta maaf kepada Seizo. Di sisi lain, Kojiro dan Nyasu menemukan Musashi yang saat itu sedang menipu trainer demi mendapatkan badge tambahan.
Mereka berdua menghentikan aksinya sebelum Musashi mendapatkan badge. Walaupun Musashi keterlaluan, teman-temannya tetap menerimanya sebagai tim. Karena tim Rocket adalah tim yang selalu bekerja sama, bukannya bekerja sendiri-sendiri. Tepat saat Satoshi dan kawan-kawan tiba, meminta tim Rocket menyerahkan badge milik Saizo. Musashi akan memberikannya kalau Saizo mengalahkannya dalam Pokemon Battle. Sayangnya Pokemon milik Saizo saat itu hanyalah Doduo yang lemah sekali. Di Elite Arbok, Musashi berniat menangkap Pokemon Saizo. Diblok oleh Marowak yang telah kembali. Dengan kembalinya Marowak, Saizo jadi mudah mengalahkan Musashi. Saat Kojiro akan membantu, Satoshi merintahkan Pikachu Thunderbolt tim Rocket. Tim Rocket yang melarikan diri dengan balon udara dihentikan lagi oleh Marowak, sehingga Saizo mendapatkan lagi badge-nya. Setelah menolong Saizo, Satoshi melanjutkan perjalanan ke Indigo Plateau. Sesampainya di sana, Satoshi sudah ditunggu-tunggu kehadirannya oleh banyak orang. Namun ternyata mereka menyoraki pembawa obor yang akan dinyalakan dalam pembukaan Pokemon League. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai penghormatan kepada Moltres. Satoshi jadi tertarik untuk membawa obor itu. Namun dihentikan oleh petugas Junsa yang mengatakan hanya orang yang telah terpilihlah yang berhak membawa obor. Tuan Tamaranze selaku pelaksana acara pembukaan mengizinkan Satoshi karena melihat semangat yang ada pada dirinya. Sang pelari pun menyerahkan obor kepada Satoshi. Tim Rocket tidak bisa tenang kalau belum mengganggu Satoshi. Jadi mereka mengadang Satoshi untuk merebut obor. Terjadilah aksi saling rebut-rebutan. Hingga akhirnya tim Rocket berhasil mengambil obor dari tangan Satoshi. Satoshi sedih karena telah menyanyiakan tugasnya sebagai pembawa obor. Tamaranze meyakinkan untuk kembali bersemangat sebab ia masih menyimpan sedikit api Moltres. Sementara tim Rocket malah gosong saat mencoba mempertahankan api yang padam. Obor telah dinyalakan dan Satoshi kembali berlari membawanya. Ia menyerahkan obor ke pelari berikutnya, yaitu Kasumi. Kasumi melanjutkan hingga menyerahkannya ke Takeshi, yang berhasil mencapai garis finish, di mana di situ Pokemon League akan resmi digelar. Satoshi dan kawan-kawan diajak masuk. Mereka bertemu dengan Shigeru yang tiba lebih dulu. Shigeru memprovokasi Satoshi dengan mengatakan Satoshi tidak akan pernah sampai ke babak final. Malamnya Satoshi jadi kepikiran perkataan Shigeru barusan dan sama sekali tidak bisa tertidur. Alhasil ia pun bangkit menuju ke stadium merasakan aroma pertarungan. Satoshi yakin ia pasti bisa memenangkan Pokemon League. Keesokan harinya acara pembukaan akan dimulai dengan para peserta yang dipersilahkan masuk ke battlefield. Terlihat Satoshi gugup sekali saat obor akan dinyalakan. Tim Rocket sekali lagi mengacaukannya. Tim Rocket merebut obor itu dan menaruhnya di atas punggung robot. Pikachu diperintahkan menyerang, tapi robot itu anti listrik. Tim Rocket pun berniat membakar Satoshi, namun saat itu ia dilindungi Moltres. Ia langsung mengusir tim Rocket sekaligus menyalakan obor pembukaan. Tanpa adanya gangguan, Pokemon League resmi dilaksanakan.